Bab 1183. Mati dengan jentikan jarinya dan mati dengan lambaikan tangannya. Mata warrior yang sedikit terpejam, dan jiwa pedang berkobar liar. Membakar jiwa pedang, apakah itu langkah impulsif? Iya. Namun, dia tahu bahwa jika dia berhenti di sini hari ini, dia mungkin tidak akan pernah berpikir untuk melangkah lebih jauh dalam hidupnya. Apalagi keyakinannya sendiri terhadap ilmu pedang akan runtuh dalam sekejap. Tidak bisa kembali, benar-benar tidak bisa kembali. Untuk melangkah maju, tetapi juga untuk tetap pada hati aslinya yaitu ilmu pedang. Kalau tidak, bukankah kultivator pedang yang selama ini dipegangnya menjadi tak kenal takut? Apakah dia menyesalinya? Tidak ada penyesalan. Warrior yang tidak menyesal sama sekali, dia tidak takut, tapi jiwa pedang itu takut. Kalau begitu jangan punya jiwa pedang ini. Di samping, lelaki tua yang ceroboh itu tidak diragukan lagi dikejutkan oleh warrior yang di depannya. Membakar jiwa pedang pada perselisihan. Itu gila. Wahai jiwa pedang, alam ketiadaan. Untuk bisa meraih alam ketiadaan, seberapa besar peluang dan seberapa besar penderitaan yang bisa diraih. Tapi sekarang, itu hilang. Pria tua yang ceroboh itu menarik pandangannya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, sayang sekali, sayang sekali. Kultivator pedang baru saja hancur. Kultivator pedang tanpa jiwa pedang sama sekali bukan kultivator pedang. Adapun kekuatan tempur, takutnya itu tidak sebagus pendekar hitam biasa. Tak lama kemudian, jiwa pedang warrior yang terbakar ke tingkat pertama, namun warrior yang melanjutkan. Setelah beberapa saat, jiwa pedang warrior yang benar-benar menghilang. Pada saat jiwa pedang benar-benar menghilang, warrior yang santai, wajahnya sangat pucat, tetapi ada senyum di sudut mulutnya. Kasihan. Pada saat ini, lelaki tua ceroboh itu menggelengkan kepalanya lagi, kemudian berbalik untuk pergi, tetapi pada saat ini, niat pedang yang menghalangi bagian depan warrior yang tiba-tiba menjadi transparan, dan segera, artinya niat pedang tiba-tiba menjadi transparan, niat pedang perlahan menghilang di udara. Melihat adegan ini, baik warrior yang dan lelaki tua yang ceroboh itu tercengang. Namun, pada saat ini, jiwa pedang di sekitarnya tiba-tiba menyerbu ke arah warrior yang. Awalnya, hanya jiwa pedang yang berada di sekitar warrior yang, tetapi pada akhirnya, semakin banyak jiwa pedang terus menyerbu ke arah warrior yang. Selain itu, lelaki tua yang ceroboh itu membeku di tempat. Karena dia menemukan bahwa pada saat ini, semua jiwa pedang di tanah dewa jatuh semuanya digunakan secara gila-gilaan terhadap warrior yang. Warrior yang juga tercengang, setelah semua jiwa pedang mengalir ke tubuhnya, dia tidak merasakan sesuatu yang berbeda, bahkan jiwa pedang seperti biasanya. Nak, tutup matamu dan rasakan, ini adalah senior Wuji yang membantumu meningkatkan jiwa pedang. Alam ketiadaan jiwa pedang di atas jiwa pedang-pedang, apa itu? Yang dibutuhkan adalah pencerahan. Sekarang, dia pasti mengingatkanmu. Di samping, lelaki tua yang ceroboh itu tiba-tiba berbicara. Pencerahan. Mendengar hal itu, pupil mata warrior yang mengecil, tanpa ragu dia memejamkan matanya perlahan, merasakan jiwa pedang di sekitarnya mengalir deras ke tubuhnya. Di samping, lelaki tua yang ceroboh itu menatap warrior yang dengan sorot kegembiraan di matanya, karena dia mungkin melihat kelahiran jiwa pedang di atas jiwa pedang alam ketiadaan dengan matanya sendiri. Namun, di matanya lebih banyak kepahitan dan kesepian. Dia selalu mengira bahwa niat pedang digunakan oleh Wuji untuk menghentikan orang yang terlambat naik gunung, tetapi dia salah.
Niat pedang itu untuk ujian. Tes apa? Penentuan. Keberanian. Memutuskan. Tak kenal takut. Dia tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa bocah lelaki berusia 20 tahun di depannya itu memenuhi syarat. Mungkinkah ilmu pedangku tidak sebaik remaja? Ekspresi bingung muncul di mata lelaki tua yang ceroboh itu. Di samping, mata warrior yang sedikit tertutup, dan banyak jiwa pedang bergegas ke arahnya dengan panik, tetapi pada akhirnya, jiwa pedang ini tetap berada di tubuhnya untuk sementara waktu dan kemudian keluar dari tubuhnya. Namun, tidak butuh waktu lama untuk meluapkan jiwa pedang ini untuk mengalir ke arahnya lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Di bawah gunung meteorit, Geno Dugu, Kintan Kin, Pantom, dan lainnya semua memandang ke puncak gunung, dengan ngeri di mata mereka. Karena jiwa pedang di sekitar mereka semua berhamburan menuju puncak gunung. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah pertanyaan yang ditanyakan semua orang saat ini. Perubahan mendadak jiwa pedang di negeri Dewa Kejatuhan itu terlalu besar, sehingga dalam waktu singkat banyak master datang dari segala penjuru. Beberapa master ini setengah kaisar, tetapi lebih dari seorang pendekar kaisar. Selain kultivator pedang, siapapun yang berani mendekat dalam jarak 1000 kaki dari gunung meteorit, atau yang berani menyapu gunung meteorit dengan akal sehatnya, mati. Pada saat ini, suara dingin menyebar jauh dan luas dari puncak gunung dewa yang jatuh menuju sekitarnya. Itu adalah lelaki tua yang ceroboh yang berbicara, matanya menyapu, tajam dan mempesona, tidak ceroboh seperti sebelumnya. Pada saat ini, kilatan dingin melintas di matanya, dan dia berkata, mencari kematian. Ketika suara itu jatuh, dia memutar jarinya dan kemudian menunjuk ke kejauhan, pedang di pinggangnya langsung berubah menjadi tembakan listrik cahaya pedang. Ah! Ribuan kaki jauhnya, terdengar teriakan, dan saat berikutnya, suara itu berkata dengan ngeri, pedang pengendali mengacu pada. Kamu dari istana Dewa Pedang. Jika kamu berani mendekat, aku akan membunuhmu. Pria tua yang ceroboh itu menatapnya dengan dingin. Suara itu tidak merespon. Orang-orang di sekitar tanah Dewa Jatuh yang ingin mencobanya juga menghilangkan pikiran mereka. Istana Dewa Pedang. Wuji dianggap sebagai istana Dewa Pedang saat itu, meskipun istana Dewa Pedang kini telah menghilang, tetapi tidak ada yang berani meremehkan kekuatan pertama di daratan. Selain itu, meskipun istana Dewa Pedang menghilang, banyak orang di istana Dewa Pedang tidak menghilang, terutama mereka yang selamat. Selama mereka muncul, mereka semua adalah tuan. Sekarang satu telah muncul. Meskipun semua orang masih penasaran mengapa ada perubahan di gunung meteorit, tidak ada yang berani melangkah maju atau menggunakan akal sehat mereka untuk menyelidiki. Di gunung meteorit, di depan lelaki tua yang ceroboh itu, warrior yang menutup matanya sedikit, tidak bergerak, seperti membatu. Pria tua yang ceroboh itu memandang warrior yang dengan sedikit kerumitan di matanya. Karena meskipun warrior yang tidak menembus jiwa pedang, dia pasti akan mendapatkan keuntungan yang besar. Dan begitu menerobos. Pria tua yang ceroboh itu menarik pandangannya dan melihat ke atas gunung meteorit dengan tatapan rumit di matanya. Seiring waktu berlalu, warrior yang masih menutup matanya dengan erat, tetapi tidak seperti sebelumnya, tangannya perlahan mengepal, dan alisnya sangat berkerut. Lelaki tua cerewet di sampingnya lambat laun menjadi gugup, apa yang ada di atas jiwa pedang alam ketiadaan itu. Belum lagi kultivator pedang sebenua pasti penasaran. Sukses atau gagal? 2 hari kemudian, warrior yang masih memejamkan matanya,
dan jiwa pedang dari itu masih terus menyerbu ke arahnya lagi dan lagi, lalu membanjiri tubuhnya. Setelah hari kelima, pada saat tertentu, warrior yang tiba-tiba membuka matanya. Saat membuka mata, jiwa pedang di dalam tubuhnya tiba-tiba meluap. Kali ini, jiwa pedang tidak bergegas ke arahnya, tetapi semua kembali ke posisi semula. Tak lama kemudian, tanah itu kembali seperti semula. Berhasil. Di samping, lelaki tua yang ceroboh itu bertanya dengan gugup. Warrior yang tidak menjawab, tetapi menutup matanya lagi, yang membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk terbuka sebelum terbuka. Warrior yang menoleh untuk melihat lelaki tua yang ceroboh itu dan berkata, "Sebenarnya, jiwa pedang ada di mana-mana." Setelah berbicara, dia menoleh dan mengulurkan tangannya sedikit, kemudian, di bawah mata ketakutan lelaki tua ceroboh itu, sebuah niat pedang muncul di depan warrior yang. Niat pedang ini bukan niat pedang barusan, tetapi memberinya perasaan niat pedang sebelumnya. Itu berhasil. Orang tua yang ceroboh itu mundur 2 langkah, dia memandang warrior yang matanya rumit, tetapi lebih pahit. Dia berpikir untuk membakar jiwa pedang sekarang, tetapi dia dengan cepat menolak ide bodoh ini. Karena jika dia melakukan itu, maka dia benar-benar sekarat. Wuji bisa memberitahu generasi muda dengan cara yang paling sederhana, tetapi dia tidak. Mengapa? Apakah dia menyembunyikannya? Tidak. Jika dia ingin bersembunyi, dia tidak akan meninggalkan niat pedang ini. Alasan mengapa dia melakukan itu karena di atas niat pedang, yang dia butuhkan adalah mengandalkan persepsi pribadi yang nyata. Persepsi ini tidak diceritakan oleh orang lain, tetapi oleh diri sendiri. Sama seperti banyak hal, orang lain mengatakan itu sangat sederhana, dan tampaknya itu benar, tetapi ketika benar-benar melakukannya sendiri, kamu akan menemukan bahwa itu tidak sederhana sama sekali. Pencerahan. Hanya dengan pencerahan dari hati kita dapat menembus alam ketiadaan dan jiwa pedang. Di samping, warrior yang perlahan menutup matanya lagi, dalam 5 atau 6 hari, dia akhirnya mengerti apa yang akan dikatakan Wuji kepadanya. Dia aslinya alam ketiadaan jiwa pedang, yang sudah menjadi batas jiwa pedang yang bisa dicapai tubuhnya. Ini seperti berapa banyak air yang bisa ditampung oleh sebuah cangkir, tidak boleh biarkan sebuah cangkir mengisi sebuah panci berisi air. Apa yang harus dilakukan ketika mencapai batas? Yaitu menjadikan tubuhmu laut, sehingga kamu tidak memegang segelas air, tetapi lautan. Dan jika ingin tubuhmu menjadi laut, kamu harus memecahkannya dan berdiri, yaitu menghancurkan batasan cawan. Kini, jiwa pedangnya tidak lagi terpancar dari tubuhnya, tapi selama yang dia mau, jiwa pedang ada di mana-mana. Bisa dikatakan bahwa niat pedang yang dipadatkannya sekarang lebih kuat dari artefak tingkat kaisar. Menekan jiwa pedang para kultivator pedang itu lebih dahsyat lagi. Sama seperti sekarang, niat pedang yang telah ia kumpulkan, meskipun ada Jeno Dugu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan Jeno Dugu, bahkan lelaki tua ceroboh di sampingnya tidak bisa menahannya. Kecuali jika lawan tidak menggunakan energi pedang dan jiwa pedang, sebaliknya walaupun lawan berada di atas pendekar kaisar, dia juga dapat menekan lawan dengan jiwa pedang. Benar-benar ditekan. Seperti yang pernah ditepis jiwa pedang Wuji sebelumnya. Warrior yang membuka matanya, dia akan terus berjalan ke depan. Tiba-tiba, dia berbalik untuk melihat pria tua yang ceroboh di sampingnya, dan berkata, "Senior sendirian." Pria tua yang ceroboh itu mengangguk dan berkata, "Apa?" Warrior yang berkata, "Aku tidak tahu apakah senior ingin tinggal di kota Yun."
Junior akan tinggal di sana. Senior sangat baik dalam ilmu pedang dan junior ingin diajari lebih lanjut. Lelaki tua yang ceroboh itu melirik ke arah warrior yang dan berkata, "Jangan basa-basi lagi, nak. Sekarang jiwa pedangmu benar-benar bisa menekanku. Minta saran dariku. Aku yang akan meminta saranmu. Kamu memintaku pergi ke kota-kota Yun itu karena kamu ingin aku menjadi pembantu untukmu." Pikirannya diketahui, warrior yang tidak malu, tersenyum dan berkata, "Ini adalah niat awal, tetapi meminta nasihat memang ada benarnya, dan senior juga melihatnya. Meskipun aku telah membuat terobosan dalam jiwa pedang, pengetahuan tentang ilmu pedang sangat terbatas. Tentu saja, jika senior tidak mau, abaikan saja." Pria tua yang ceroboh itu melirik warrior yang kemudian berkata, "Bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan mengikutimu." Jika dia ingin menerobos, dia harus mengikuti warrior yang karena ini memiliki peluang terbesar. Meski jiwa pedang Wuji berada di atas alam ketiadaan, pria di depannya ini hidup di atas alam ketiadaan. Mendengar hal itu, warrior yang sangat gembira. Lelaki tua di hadapannya itu bukan hanya seorang pendekar kaisar, tetapi juga seorang kultivator pedang. Dengan dia yang bertanggung jawab, kota kiamat dan sekte Suantian tidak perlu ditakuti lagi. Tentu saja, bahkan jika tidak ada pihak lain, dia tidak takut sekarang. Bahkan jika kota kiamat dan sekte Suantian bergabung, dia tidak takut. Sekarang baginya, pendekar kaisar sudah mati dengan jentikan jarinya, dan mati dengan lambaikan tangannya. Bersambung.